Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konfigurasi elektron, ya, di mana nanti di dalam konfigurasi elektron kita harus memahami beberapa aturan, yaitu ada aturan Aufbau, kemudian aturan Hahn, dan yang terakhir ada larangan Pauli. Baik, langsung saja kita masuk ke konfigurasi elektron. Yang pertama yang harus kita pahami adalah terkait dengan aturan Aufbau. Menurut aturan Aufbau, di sini dikatakan bahwa pengisian elektron pada subkulit diisi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih besar. Artinya kita harus paham bagaimana urutan tingkat energi pada subkulit dari suatu atom. Ya, biasanya untuk mempermudah itu digunakan diagram seperti ini. Ya, jadi nanti dituliskan dari 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, dan seterusnya sampai dengan 8S. Kemudian untuk yang 2P itu dimulai dari kulit kedua atau N sama dengan 2. Jadi ini 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Kemudian untuk yang D dimulai dari kulit ketiga nanti. Jadi ada 3D, 4D, 5D, 6D. Kemudian yang terakhir ada yang F. F dimulai dari kulit keempat. Nah, kemudian tingkat energinya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi itu dimulai dari 2S. Nah, ini mengikuti arah atau alur dari tanda panah di sini. Nah, ini kan ada tanda panah ke bawah terus gitu ya. Nah, maka nanti dari 1S, kemudian diikuti 2S, kemudian 2P, 3S, kemudian nanti ke sini 3P, kemudian 4S, setelah 4S naik lagi ke sini 3D dan seterusnya sehingga menghasilkan suatu urutan tingkat energi sesuai dengan aturannya Aufbau seperti ini. Ya, jadi ini bisa dihafalkan atau dipahami menggunakan diagram seperti ini. Atau dengan cara lain, ya, ini bisa dengan membagi beberapa urutan ini menjadi kelompok-kelompok tersendiri. Jadi di sini saya bagi menjadi beberapa kelompok. Ini ada kelompok. Ini kan angkanya kan cuma 1 ya. Ini kemudian ini dimulai dari angka 2, ini angka 3, ini 4, 5, 6, dan 7. Sehingga ini saya kelompokkan menjadi kelompok 1, ini 2, ini 3, ya kan? Dan seterusnya sampai nanti yang ke-7. Dan untuk menghafalkannya sebenarnya bisa digunakan cara lain, yaitu caranya seperti ini, ya. Ini untuk kelompok 1 itu hanya S saja, orbitalnya hanya S saja. Kemudian untuk yang 2 dan 3 itu sepi. Sepi maksudnya di sini adalah S dan P. Jadi ini kan ada 2S, 2P, 3S, dan 3P. Artinya 2 dan 3 itu diisi oleh orbital sepi di sini untuk urutan yang di sini. Kemudian 4 dan 5 itu sedep. Sedep itu dari kata orbital S, D, dan P. Nah, di sini 4 dan 5 kan isinya S, D, P. Ini 5 juga S, D, P. Kemudian 6 dan 7 di sini untuk menghafalkannya digunakan kata sepedep. Ya, sepedep. Nah, ada F-nya di sini. Jadi SF, DP. Nah, ini 6 dan 7 ya, SF, DP semua di sini. Nah, ini yang 7 juga SF, DP. Tetapi yang perlu dipahami kembali bahwa untuk angka di depannya S itu selalu sama angka di depannya P, dimanapun dia berada. Misalkan ini di kelompok 5. Kelompok 5 itu depannya S adalah 5, maka depannya P juga 5 di sini. Jadi angkanya yang ada di S dengan di P sama. Misalkan di kelompok 7, S-nya 7, P-nya juga 7. Begitu pula untuk yang lainnya nanti akan seperti itu. Tapi untuk yang D, itu nanti angka di depan D selalu negatif 1 dari miliknya S. Contohnya misalkan di sini S-nya itu 5, D-nya 4. Selalu kurang 1 di sini. Kemudian kalau S-nya 7, D-nya adalah 6. Kemudian berikutnya kalau yang F itu selalu negatif 2 dari miliknya S. Jadi misalkan di sini S-nya adalah 7, maka F-nya adalah 5. Ya, selisih 2 di sini. Yang 6 juga sama, ini 6S, F-nya maka 4 dia. Nah, ini adalah cara lain untuk menghafalkan aturan Aufbau atau tingkat energi tadi. Jadi bisa digunakan jembatan keledai seperti ini. Jadi 1S, 2, 3 sepi, 4, 5 sedep, 6, 7 sepedep. Nah, gitu ya. Kemudian angkanya harus diperhatikan yang ada di depannya. Kemudian untuk menuliskan konfigurasi elektron, sebagai contoh misalkan sebelum masuk ke konfigurasi elektron, kita harus paham dulu untuk jumlah elektron maksimal dari setiap orbital. Jadi untuk S itu maksimal elektronnya adalah 2, P maksimal elektronnya 6, D maksimal elektron 10, dan F maksimal elektronnya adalah 14. Contoh misalkan pada 26 Fe.
Ya, kita diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron 26 Fe. Artinya di sini Fe itu elektronnya adalah 26. Ingat, pada atom netral itu elektron sama seperti jumlah proton atau nomor atomnya. Sehingga di sini 26 elektron. Nah, untuk pengisiannya kita harus urutkan dari yang paling bawah. Dari 1s2 dulu. Ya, ini kan tingkat energi pertama adalah 1s. Kenapa kok ini terisi 2? Ini artinya S itu mengandung 2 elektron. Dan S maksimalnya memang hanya 2 elektron. Kemudian tingkat energi berikutnya, ini baru memuat 2 elektron ya. Kemudian masuk ke tingkat energi berikutnya. 2s2, nah ini kan. Kemudian ada P juga nanti. 2P maksimal ada 6 elektron. Ingat, P maksimal 6 elektron. Sehingga sampai di sini jumlah elektronnya sudah berapa ini? 2 ditambah 2 ditambah 6, maksimalnya sudah 10 elektron. Kemudian berikutnya, tingkat energi berikutnya adalah 3s2 dan 3p6. Ya, 3s2, 3p6, sehingga sampai di sini sudah totalnya ini sudah 18 elektron. Padahal ini adalah 26 elektron, berarti masih kurang 8 elektron lagi. Kita masuk ke tingkat energi berikutnya, 4s2. Berarti sudah 20 ya sampai sini ya. Berarti kurang 6. Setelah 4s2, nah setelah 4s2 kan ada 3d. 3d maksimal 10, tapi karena tinggal kurang 6, maka ini D cukup diisi dengan 6 elektron. Sehingga sampai di sini total elektron yang sudah masuk ke dalam setiap orbital ini sudah ada 26 elektron sesuai dengan jumlah elektron pada Fe. Nah, ini cara untuk menentukan konfigurasi elektron. Selanjutnya, konfigurasi elektron yang ini tadi, yang 26 Fe tadi, saya tuliskan kembali lagi di sini. Ini dapat disederhanakan, ya kalau ini kan terlalu panjang, misalkan dianggap ini terlalu panjang, maka ini dapat disederhanakan konfigurasinya dengan menggunakan gas mulia. Kenapa kok yang digunakan adalah gas mulia atau golongan 8A, kenapa tidak yang lain? Karena di dalam gas mulia, yaitu ada He, Ne, Ar, Kr sampai dengan Rn di sini, ini konfigurasinya adalah konfigurasi penuh. Nah, ini kan 1s2 untuk yang 2He. Ingat, S maksimal 2 elektron, sehingga kan penuh di sini. Ne juga sama. 1s2, 2s2, 2p6. Ini semuanya orbitalnya terisi penuh ya. S maksimal 2, P maksimal 6 di sini. Ar juga sama. Sampai dengan 3s2, 3p6 di sini terisi penuh elektronnya pada orbital tersebut. Sehingga ini dapat digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi ini. Ya, ini nanti sampai dengan Rn, ini semua konfigurasinya penuh di sini. Nah, maka kasus untuk yang 26 Fe ini ketika kita ingin menyederhanakan konfigurasinya, kita lihat terlebih dahulu. 26 itu dapat disederhanakan dengan 18 Ar. Kalau 36 terlalu banyak, padahal ini cuma 26. Kalau 10 ini terlalu sedikit gitu ya. Sehingga yang dapat digunakan adalah 18 Ar. Nah, ini angka atau nomor atom dari gas mulia ini harus kalian pahami ya, berapa angkanya. He2, Ne10 dan seterusnya. Nah, ini untuk kasus yang 26 Fe ini dapat disingkat dengan Ar. Kenapa kalau dengan Ar? Karena sampai dengan 3p6, dari 1s2 sampai dengan 3p6 ini konfigurasinya setara dengan konfigurasinya Ar di sini, yaitu sampai dengan 3p6. Maka konfigurasi elektron Fe dengan kata lain dapat disederhanakan dengan cara seperti ini. Jadi yang ini dari 1s2 sampai dengan 3p6 diwakili dengan 18 Ar, kemudian sisanya tinggal ditulis di belakangnya. Sehingga konfigurasi elektron untuk Fe bisa disederhanakan menjadi 18 Ar, kemudian 4s2, 3d6. Nah, ini adalah contoh penyederhanaan konfigurasi. Contoh lain misalkan, sebelum ke contoh lain, untuk menghafalkan gas mulia di sini, ini bisa menggunakan jembatan Clade ini. Nah, jadi He, Ne, Ar dan seterusnya itu bisa menggunakan jembatan Clade ini. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nah, ini adalah jembatan Clade untuk menghafalkan golongan 8A. Baik, contoh lain. Misalkan pada 37 Rb. Nah, pada 37 Rb, ini untuk menuliskan konfigurasinya dari tingkat energi paling rendah. Kita pakai yang ini. Coba kita gunakan pakai yang 1S. Berarti dimulai dari 1S2. Kemudian 23 tadi sepi. Berarti S dan P. Berarti 2S, 2P, 3S, 3P. Ya, sampai di sini ini sudah 2, 2, 6, 2, 6. Ini sudah 18 elektron ya. Kemudian setelah
3, ini ada 4. 4 tadi apa? SDP. Sedep ya ini ya, 45 sedep. Berarti 4 itu SDP. 4S, 3D, dan 4P. Nah, ini kenapa kok D-nya itu angkanya 3? Ingat tadi, kalau D itu selalu minus 1 dari miliknya S. Jadi SDP. Sehingga sampai di sini sudah 36 elektron ini kalau dihitung ya. Dari 2 ditambah 2 ditambah 6, tambah 2 tambah 6, tambah 2, 10, tambah 6, ini totalnya ada 36. Sehingga tinggal kurang satu lagi. Nah, di urutan kelima SDP juga. Tapi ini 5S1 saja kan dia sudah 37 total jumlahnya. Nah, ini adalah untuk 37 RP. Nah, ini 5S1. Nah, ini kan konfigurasinya terlalu panjang ini. Sehingga ini dapat disederhanakan dengan gas mulia ini tadi. Kalau 37 yang paling dekat untuk menyederhanakan adalah yang 36 KR. Maka ini yang 1S2 sampai dengan 4P6 ini setara dengan konfigurasinya KR. Sehingga 30 RP ini secara sederhana nanti dapat dituliskan dalam bentuk ini. 37 RP sama dengan 36 KR dan 5S1. Jadi yang ditulis tinggal 5S1 saja, karena yang dari 1S2 sampai dengan 4P6 ini sudah diwakili oleh 36 KR. Nah, pertanyaannya adalah, ini tadi kan ketika konfigurasi utuhnya sudah diketahui. Kalau misalkan belum diketahui, bagaimana untuk menentukan angka berikutnya dari gas mulia ini? Contoh kasus misalkan begini. Pada 50 SN. Nah, 50 SN ini yang dapat digunakan untuk menyingkat itu adalah yang paling dekat adalah 36 KR. Sehingga ini nanti disingkatnya dengan 36 KR. Nah, terus angka selanjutnya setelah 36 KR apa di sini? Nah, ingat, di dalam gas mulia, KR itu ada di urutan keberapa? Nah, kita urutkan dari yang atas. Berarti 1, 2, 3, 4. KR ada di urutan keempat. Setelah angka 4, berarti yang muncul itu adalah angka 5. Maka di sini dimulai dari 5. 5 tadi apa di sini? 5 tadi masuknya yang SDP. Maka di sini saya tuliskan 5SDP. Ingat, yang D itu adalah minus 1 dari miliknya S. Selanjutnya tinggal kita masukkan elektronnya. S maksimal elektronnya 2, D maksimal elektronnya 10. Nah, sehingga di sini sampai dengan 4D itu 36 ditambah 2, 38, ditambah 10 berarti 48. Padahal yang diminta adalah 50, sehingga masih kurang 2. Maka P ini cukup diisi dengan 2 elektron. Nah, ini adalah untuk konfigurasi 50 SN. Contoh lain misalkan, pada 75 RE. Nah, RE itu yang dapat menyederhanakan adalah XE di sini. Kalau Rn terlalu besar, berarti yang XE. Maka ini kita singkat dengan XE. Terus angka berikutnya apa ini setelah XE? Setelah XE, ingat XE di sini pada gas mulia dia di urutan yang kelima. Berarti setelah angka 5, pasti di sini nanti muncul angka 6. Nah, angka 6 itu orbitalnya ada apa saja? Ingat, 6 ini tadi masuknya adalah sevedep. Maka kita tuliskan dulu aja. Berarti di sini adalah sevedep SF DP. F itu minus 2 dari miliknya S, ini ya. Kemudian D minus 1 dari miliknya S, berarti F-nya 4, D-nya 5. Kalau P tetap 6. Selanjutnya kita masukkan elektronnya. Nah, untuk yang S ini kan maksimal elektronnya 2, F14. Nah, ini sampai di sini dia jumlahnya sudah 70, padahal ini adalah 75. Maka D-nya itu tinggal diisi dengan 5 elektron. Nah, ini yang P-nya bagaimana? Karena P-nya tidak terisi elektron, maka dia dihilangkan saja. Nah, sehingga di sini untuk 75 RE, konfigurasinya adalah seperti ini. Contoh lain misalkan, pada 33 AS. Nah, untuk 33 AS di sini, yang dapat digunakan untuk menyederhanakan adalah yang AR, ya. Karena di sini kalau 36 kelebihan, berarti ini yang bisa menyederhanakan adalah AR. Sehingga kita tuliskan dulu 18 AR. Nah, kalau 18 AR ini di gas mulia dia di urutan ketiga. Berarti setelah angka 3 nanti di sini muncul angka yang dimulai dari angka 4. Nah, 4 tadi masuknya adalah SDP. Kita tuliskan dulu SDP dengan D. Ingat, D tadi minus 1 dari miliknya S. Berarti kalau S-nya 4, D-nya adalah 3. Kita masukkan elektronnya. S maksimal 2 elektron, D maksimal 10 elektron. Sampai di sini ini sudah 30 elektron. Nah, ini adalah 33. Maka P cukup terisi dengan 3 elektron. Pahami terkait dengan aturan Hahn.
Di dalam aturan Hahn ini dikatakan bahwa untuk pengisian elektron pada orbital yang satu subkulit, mula-mula elektron mengisi satu di tiap orbital dengan spin sejajar. Ya, baru kemudian berpasangan. Jadi harus dipenuhi dulu, baru kemudian dia berpasangan. Untuk mempermudah, silakan lihat contoh berikut ini. Misalkan pada 7N. Ini kalau dituliskan konfigurasi elektronnya adalah 2He, kemudian 2S2, 2P3. Ini totalnya sudah 7 ya. Nah, maka pengisian pada orbital yang ada dalam satu subkulit, ingat untuk S itu ada satu bentuk orbital, kemudian P ada 3 bentuk orbital, D ada 5, F ada 7 ya. Ini sudah kita bahas di bilangan kuantum. Berarti di sini ketika kita tuliskan sesuai dengan jumlah orbitalnya, maka kita akan menemukan beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama S-nya karena dia 2 elektron, berarti S ini berpasangan semua di sini. Nah, untuk yang kasus P, nah ini pengisian elektron ini harus diisi satu setiap orbital dulu dengan spin sejajar. Artinya dengan spin yang sama di sini, arah putar yang sama. Sehingga di sini untuk yang pertama ini dikatakan konfigurasinya sesuai aturan Hahn. Dan ini lebih stabil. Tetapi untuk yang kasus yang gambar kedua di sini, ini tidak stabil karena ini ada spin yang tidak sejajar di sini. Ini ada yang spin satu itu yang ke kanan, yang satu ini ada yang ke kiri. Nah, ini tidak stabil. Maka ini tidak boleh digunakan. Kemudian yang ini juga sama. Ini belum terisi penuh orbitalnya, atau ruang orbitalnya belum berisi sejajar dulu penuh, tapi dia sudah berpasangan. Maka ini juga kurang stabil. Kalau yang terakhir bagaimana? Ini spinnya ke bawah semua ini. Nah, ini meskipun ke bawah semua, ini juga termasuk konfigurasi yang stabil. Nah, ini kadang-kadang yang sering menjadi salah konsep ya. Beberapa sumber mengatakan bahwa spin harus ke atas dulu. Nah, itu tidak wajib harus ke atas ya, karena kita tidak tahu elektron itu spinnya ke atas atau ke bawah. Yang penting dia sejajar. Jadi boleh sejajar dengan arah ke atas semuanya atau ke bawah semuanya. Ini sama-sama stabil. Contoh lain misalkan pada 8O di sini dengan konfigurasi 2He, 2S2, 2P4. Maka kalau digambarkan adalah bisa ada dua gambar yang berbeda di sini. Kalau yang atas ini sudah stabil. Kenapa? Karena dia sudah terisi sejajar dulu penuh. Nah, mau nggak mau kan yang elektron keempatnya kan harus berpasangan. Nah, ini baru berpasangan. Tidak boleh seperti ini berpasangan semua tapi menyisakan satu orbital kosong di sini. Nah, ini tidak boleh. Ini kurang stabil. Nah, ini adalah sesuai dengan aturannya Hahn. Selanjutnya yang ketiga, ada yang namanya larangan Pauli. Menurut Pauli, jadi di dalam suatu atom itu tidak boleh ada elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi tidak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama yang ada pada suatu elektron di suatu atom. Nah, padahal pada orbital yang sama, itu pasti dia mempunyai bilangan kuantum N, L, dan M yang sama. Sehingga untuk membedakan, itu yang bisa membedakan hanya bilangan kuantum spin dengan arah yang berlawanan. Untuk mempermudah, simak contoh berikut ini. Misalkan pada atom 12Ng dengan konfigurasi 10Ne dan 2S2. Nah, pada pengisian elektron pada orbitalnya, 2S2 memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, misalkan bentuknya sejajar semua di sini. Ya, bentuknya sejajar. Jadi ini bukan aturannya Hahn ya. Ini sejajar tapi dalam satu orbital. Atau cara berpasangannya di sini, bukan cara pengisiannya. Nah, ini cara berpasangannya di sini ke atas semuanya dulu. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya di sini atau bilangan kuantumnya di sini, ini untuk elektron yang pertama. Ini maksudnya pertama itu bukan elektron yang keluar pertama, tidak ya. Ini hanya untuk membedakan elektron yang di sebelah kiri dan yang kanan di sini, yang disimbolkan dengan dua panah di sini. Nah, elektron yang satu ini memiliki nilai bilangan kuantum N, L, dan M-nya. N-nya ini adalah 2, karena ini di kulit kedua. L-nya adalah 0, karena di orbital S. Ingat, orbital itu kalau S itu nilai L-nya 0, P itu 1, D2, dan seterusnya. Nah, di sini kalau S berarti L-nya adalah 0. Magnetiknya, karena dia itu adalah S itu hanya ada satu kemungkinan magnetik, yaitu 0. Nah, ini M-nya juga 0. Nah, spinnya karena dia arahnya ke atas,
ini masuk ke bilangan quantum spin, yaitu S-nya adalah plus setengah. Oke, kalau misalkan masih belum paham terkait bilangan kuantum, silahkan simak lagi video yang bilangan kuantum yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, kemudian elektron yang kedua ini bagaimana? Ini pasti akan sama. NL dan M-nya sama, S-nya juga sama karena dia mengarah ke atas. Bandingkan dengan cara pengisian pada orbital seperti ini. Yang satu spinnya ke atas, satu ke bawah. Maka ini elektron yang satu itu NLM-nya itu masih sama seperti ini ya, 200, tapi S-nya plus setengah. Tapi kalau yang elektron yang kedua di sini, karena dia arah spinnya ke bawah, maka dia S-nya menjadi negatif setengah. Nah, sehingga ini tiga bilangan kuantumnya sama, tapi yang membedakan itu adalah bilangan kuantum spinnya. Maka ini sesuai dengan larangan Pauli, larangan Pauli. Sehingga di sini keempat bilangan kuantumnya tidak sama karena ada yang membedakan, yaitu pada bilangan kuantum spinnya di sini. Nah, sehingga menurut Pauli ini yang bentuk berpasangannya seperti ini adalah salah, tapi yang berpasangan dengan spin yang berbeda ini yang benar, gitu ya. Nah, ini tadi adalah terkait dengan konfigurasi elektron dengan tiga aturan ini tadi. Tapi ada konfigurasi elektron yang di dalam konfigurasinya ini menyimpang dari aturan umum tadi, tiga aturan umum tadi. Ya, kasusnya terjadi pada ketika menemukan konfigurasi S2 dan D4 atau S2 dan D9. Ini kalau kita tuliskan di dalam ruang orbitalnya, D4 itu kurang satu elektron saja dia penuh, setengah penuh. Kemudian yang D9 ini kurang satu elektron saja dia menjadi orbital penuh. Nah, ini sifatnya ini dia kurang stabil. Ya, dia kurang stabil. Dan yang lebih stabil itu ketika S-nya 1, D-nya 5. Jadi yang awalnya S-nya 2 dimasukkan ke orbital D. Jadi S-nya berkurang 1, D-nya bertambah 1 menjadi S1, D5. Begitu juga yang S2, D9. Ini satu elektron dari S diberikan kepada D di sini, sehingga menjadi S1, D10. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke dalam konfigurasi di ruang orbitalnya, ini menjadi spin sejajar semua di sini. Dan ini relatif lebih stabil. Dan yang kedua, ini setengah penuh dan ini yang D-nya menjadi penuh. Ini juga relatif lebih stabil. Ya, kenapa kok keduanya ini relatif lebih stabil? Karena di dalam konfigurasi elektron dia akan stabil apabila orbitalnya itu terisi penuh atau setengah penuh. Terisi penuh maksudnya adalah seperti ini ya. Ini penuh semuanya. Setengah penuh artinya seperti ini. Dia sejajar tidak berpasangan. Nah, ini S ini juga kalau cuma satu aja berarti dia setengah penuh. Nah, ini lebih stabil. Sebagai contoh kasus misalkan pada 24CR. Nah, pada 24CR ini kan konfigurasinya kan 18AR. Kalau sesuai aturan harusnya 4S2, 3D4. Tetapi sesuai dengan kaidah kestabilan yang baru saja kita bahas ini tadi, S2 dan D4 ini dia kurang stabil. Lebih stabilnya adalah S1, D9. Maka ini harus diubah menjadi bentuk seperti ini. 24CR menjadi 18AR, 4S1, 3D5. Meskipun ini menyimpang dari aturan umum, tapi dia lebih stabil. Sehingga konfigurasi yang atas ini salah, yang bawah ini menjadi benar, karena dia relatif lebih stabil. Contoh lain misalkan pada 24Cu. 24Cu ini ketika ditulis konfigurasinya adalah 18AR, 4S2, 3D9. Nah, ingat, S2D9 ini juga kurang stabil. Untuk stabil bagaimana? Dijadikan S-nya 1, D-nya 10. Maka harus kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga ini menjadi konfigurasi yang stabil. Ya, sehingga ini yang atas ini salah, yang bawah ini konfigurasi yang benar. Jadi perlu saya tekankan kembali bahwa nanti ketika menuliskan konfigurasi menemukan S2D4 atau S2D9, itu harus diubah menjadi S1D5 ataupun S1D10. Karena ini terkait dengan penyimpangan dari aturan umum. Nah, ini adalah konfigurasi elektron. Kemudian pertanyaannya adalah kalau untuk yang konfigurasi elektron untuk ion itu bagaimana? Elektron pada ion ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah ion positif atau kation. Ya, ion positif ini adalah terjadi pelepasan elektron. Nah, contoh misalkan begini, tuliskan konfigurasi ion 20Ca2+. Cara mudahnya adalah dengan menuliskan dulu konfigurasi 20Ca.
Nah, kalau 20Ca ini kita tuliskan konfigurasinya sesuai aturan tadi, kan jadinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Ini total elektron yang sudah masuk adalah 20. Nah, ketika membentuk Ca2+, dari Ca membentuk Ca2+ di sini, nah ini diminta Ca2+, berarti di sini terjadi pelepasan 2 elektron. Nah, elektron yang lepas itu pasti dari kulit yang terluar nanti. Ya, atau tingkat energi, atau di tingkat kulit yang terluar. Sehingga ketika dia melepaskan 2 elektron, ya awalnya adalah seperti ini, dan elektronnya lepas dari yang kulit terluar. Ya, yang N-nya paling besar, ini N paling besar adalah 4 ya. Maka ini karena dia lepas 2 elektron, berarti 2 elektron pada 4s2 ini hilang. Sehingga konfigurasinya tinggal sampai dengan 3p6 di sini. Ini kasus pada 20Ca. Contoh lain misalkan pada kasus 26Fe13 diminta untuk menuliskan konfigurasi ion dari 26Fe13. Kita tuliskan dulu konfigurasi 26Fe-nya sebelum dia menjadi ion. Nah, diperoleh bahwa konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Kemudian untuk membentuk Fe13, berarti di sini dari Fe membentuk Fe13, di sini terjadi pelepasan 3 elektron dari konfigurasi yang netral ini tadi. Nah, kita tuliskan dulu yang konfigurasi netral, seperti ini ya. Nah, dia melepas 3 elektron. Ingat kembali bahwa untuk melepas 3 elektron tadi dimulai dari kulit yang terluar. Jadi, kulit itu adalah N-nya. Ini N-nya 4, ini N-nya 3. Berarti yang lebih di luar sebenarnya N-nya adalah yang 4s2 di sini. Nah, karena yang dilepas 3 elektron, ini S baru melepaskan 2 elektron ini kalau lepas. Berarti baru 2 elektron. Nah, 1 elektronnya dilepas dari D ini. Jadi, D ini awalnya adalah 6, karena lepas 1 elektron, berarti menjadi D5. Nah, sehingga konfigurasinya menjadi seperti ini nih nanti. Nah, D-nya tinggal dipepetkan ke sebelah kiri aja. Nah, ini adalah konfigurasi dari Fe13. Kemudian selanjutnya untuk yang ion negatif. Ion negatif ini sering disebut sebagai anion. Nah, untuk anion ini terjadi karena dia mengikat atau menangkap elektron. Sebagai contoh misalkan gini, tuliskan konfigurasi ion dari 16s2-. Caranya adalah kita dengan menuliskan dulu konfigurasi 16s sebelum dia menerima 2 elektron. Nah, 16s kalau kita tuliskan konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Sampai di sini dia sudah 16 elektron. Nah, ketika diminta untuk menuliskan 16s2- dari S membentuk S2-, ini dia menangkap 2 elektron. Sehingga awalnya adalah 3p4, dia menangkap 2 elektron, maka menjadi 3p6 di sini. Ya, jadi 4 menambah 2 elektron menjadi 6. Contoh lain misalkan pada konfigurasi elektron 35Br-. Ya, jadi caranya adalah kita tuliskan dulu konfigurasi atom dari 35Br. Ya, jadi nanti sampai dengan 4p5 di sini. Ini konfigurasi 35Br. Ketika membentuk 35Br-, ini sebenarnya terjadi penangkapan 1 elektron. Nah, berarti 1 elektron itu nanti masuknya adalah ke 4p5 di sini. Jadi awalnya adalah P-nya itu terisi 5 elektron, menangkap 1 elektron, maka ini menjadi 6. Sehingga di sini konfigurasi 35Br- ini sampai dengan 4p6. Nah, ini tadi adalah terkait dengan konfigurasi elektron, baik aturan ataupun penyimpangan aturan dan konfigurasi dari ion. Baik, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa